Hai Besti, kamu pernah denger sound horeg yang lagi ngehits di Jawa Timur? Jadi banyak banget orang yang rela datang cuma buat nontonin seperangkat sound system raksasa yang sukanya muter lagu super kenceng. Tapi kenapa ya orang-orang jadi suka banget sama hal ini? Apakah ini cuma tren absurd atau emang suatu hiburan legit layaknya pameran mobil klasik, Vespa, atau motor custom? Yuk kita ulik bareng, apa sih yang bikin sound horeg seru banget buat sebagian orang? Apa dampak positifnya, apa aja negatifnya, dan gimana pandangan masyarakat serta regulasi pemerintahnya ya? Go! Buat penikmat, sound horeg bukan sekedar nonton. Ini pengalaman sensori. Sound system segede gaban dengan lampu kelap-kelip bikin atmosfer jadi heboh, kayak konser mini di jalan. Buat mereka, ini sensasi lebih dari biasa. Emosi, kebersamaan, dan energi. Bayangin aja, kamu nongkrong bareng temen, mendengarkan dentuman bass sampai jantung bergetar, itu nyatu banget sama perasaan kita. Ada yang mungkin kesana bukan cuma buat audionya, tapi juga buat ketemu komunitas, pamer kualitas sound system, atau sekedar cari konten hijau di medsos. Kalau dilihat dari sisi hobi, ini gak jauh beda kok sama pamer mobil vintage, Vespa custom, atau festival seni. Semua itu adalah bentuk ekspresi budaya dan kumpul-kumpul komunitas. Sound horeg pun begitu. Naluri berkumpul, pamer teknologi audio, dan temen nongkrong sama interest yang sama. Jadi, kalau kita suka nonton pameran Vespa, kenapa enggak? Semua orang punya selera masing-masing kok. Kalau dilihat dari sisi positifnya, sound horeg bisa bawa dampak sosial dan ekonomi dengan terbentuknya komunitas. Ada pedagang lokal yang diuntungkan, hingga kesempatan usaha sound rental. Lalu dari segi pelestarian budaya akan mulai muncul diskusi apakah sound horeg sudah jadi bagian modern budaya Jatim? Nah, bisa juga diuntungkan dari segi platform ekspresi. Nah, di sini kreator bisa nunjukin skill audio mereka dan berbagi inovasi lewat konten online. Tapi gak semua seru terus ya. Ini dia sisi gelapnya. Gangguan ketertiban umum. Ya bisa diakibatkan dari suara terlalu keras, bikin warga resah, serta acara yang bisa molor sampai malam. Tentunya kesehatan sangat beresiko karena sound horeg biasanya memiliki desibel yang tinggi, sehingga bisa bikin tinnitus atau stres jantung. Sound horeg juga berpotensi kecelakaan. Ada cerita sih, di mana truk sound lepas kontrol dan menabrak ataupun merusak infrastruktur di lingkungan masyarakat. Lalu dari segi norma sosial dan moral, baru-baru ini MUI Jatim sudah mengeluarkan fatwa bahwa sound horeg ini dianggap haram karena berpotensi mengganggu nilai kesusilaan. Kalau aku boleh respon sih, katanya Polda Jatim resmi larang sound horeg loh dengan landasan MUI haram yang sudah aku sebutin tadi demi ketertiban publik. Lalu DPRD Jatim dorong regulasi lokal yang ingin batasi suara, aturan perizinan agar wajar dan sesuai nikmat. Oke, buat yang suka, sound horeg bisa jadi hiburan seru, komunitas yang solid, dan peluang usaha. Tapi buat warga lain, ini gangguan besar karena norma, kesehatan, sampai ketertiban akan terganggu. Kuncinya, kalau komunitas sound horeg bisa atur volume, waktu, dan lokasi yang tepat, gak akan mengganggu warga loh. Ini bisa jadi win-win solution. Kalau enggak, ya makanya regulasi Besti. Jadi menurut aku, tren ini berpotensi positif
asal dijalankan dengan kesadaran sosial. Ingat, semua hobi boleh, selama nggak mengganggu hak orang lain. Kalau kamu termasuk yang pernah nonton Sunharang, komen dong di bawah apa yang paling seru menurut kamu, atau justru hal yang bikin sebel. Kalau suka video kayak gini, jangan lupa like, share, and subscribe. Kita bahas lebih banyak soal tren budaya dan apapun yang kamu suka. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.